Baik Ibu, selamat pagi ya Bu ya. Pagi Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan saya Bidanita, saya yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya di sini akan menutup tirai dan pintu terlebih dahulu ya Bu ya, supaya tetap terjaga keprivasiannya. Iya Bu. Baik Ibu, untuk tirai dan pintu sudah saya jaga untuk keprivasian, insya Allah tetap terjaga. Baik Ibu, jadi kemarin kita sudah menjadwalkan ya Bu ya, bahwasanya hari ini adalah kita melakukan prenatal massage ya Bu ya, dimana nanti tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan otot dan juga meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem limfatik atau kelenjar getah bening, dan juga nanti bisa efektif untuk mengatasi stres, meningkatkan relaksasi dan daya tahan tubuh Ibu, dan juga nanti bisa memperbaiki kualitas tidur Ibu dan juga mengurangi saat sakit kepala. Nah, nanti prosedurnya saya akan melakukan pemijatan di beberapa titik ya Bu ya. Dan nanti siapa sih yang boleh dilakukan prenatal massage ini, yaitu untuk ibu hamil trimester pertama. Nanti tidak dibolehkan jika ibu itu mengalami keluhan seperti mual muntah, flek, perdarahan, dan terutama ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti DM atau hipertensi. Ibu ini kan trimester 1 ya Bu ya. Ibu sebelumnya apakah mempunyai penyakit penyerta seperti DM atau hipertensi Bu? Tidak Bu. Tidak ya Bu ya. Tidak mual muntah ya Bu? Tidak Bu. Oh, tidak. Terus kemudian juga ini tidak terdapat perdarahan ataupun saya lihat ini ya Bu ya, tidak terdapat flek ya Bu? Iya Bu. Nah, baik, bagus ya Bu ya, berarti bisa dilakukan prenatal massage. Nah, selanjutnya kapan sih bisa dilakukan pemijatan, yaitu saat mood ibu baik. Jadi ini tadi sudah dicek, mood ibu sangat baik sekali ya Bu ya pada hari ini. Iya Bu. Bagus. Dan durasi pemijatan itu nanti 1 jam 30 menit, dan dalam sebulan itu nanti bisa dilakukan 2 kali ya Bu ya. Oh iya Bu. Dan sebaiknya tidak menggunakan minyak aromaterapi jika pasien itu merasa mual muntah jika mencium aromaterapi tersebut. Baik Ibu, nanti kalau saya menggunakan baby oil ataupun minyak itu Ibu merasa mual muntah atau tidak Bu? Tergantung baunya Bu. Oh baik, nanti bisa dicium terlebih dahulu ya Bu ya untuk minyaknya ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Bu. Baik, kalau tidak setuju ya Bu ya. Setuju Bu. Baik, kalau setuju saya izin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alatnya ya Bu ya. Oh iya Bu. Baik, silakan Ibu untuk di tempat yang sudah disediakan untuk memposisikan diri ya Bu ya, dengan Iya, Bu. berbaring miring. Ya Bu. Kemudian kita lakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan prinsip 6 langkah. Setelah itu kita kembali pada pasien. Jadi selanjutnya kita memposisikan pasien dengan posisi miring. Baik Ibu, sudah nyaman ya Bu ya dengan posisinya? Sudah Bu. Baik, kita posisikan pasien dengan nyaman dan miring. Kemudian kita menggunakan baby oil. Kita tuangkan baby oil di tangan kita ataupun minyak esensial. Terus kemudian kita mulai membalurkan, mulai dari daerah bahu, kemudian ke daerah luteal dengan oil massage. Nah, selanjutnya kita dapat mengulangi kembali dan memastikannya bahwasannya mulai dari bahu sampai dengan ke luteal. Nah, selanjutnya kemudian kita lakukan gerakan luncur dengan ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga ke otot gluteal atau gerakan F-Urech. Nah, selanjutnya kemudian kita lakukan gerakan meremas mulai dari otot luteal dan otot pinggang dengan lembut, bergeser bolak-balik.
bergeser bolak-balik, kemudian lakukan pola di daerah bahu ke daerah otot pinggang. Kemudian lanjutkan mengurut dari daerah bahu ke daerah gluteal secara menyeluruh dari sisi kanan ke kiri, jadi menyilang. Bergantian juga dengan yang satunya. Nah, selanjutnya setelah itu kita tekan daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke atas ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarikan jempol seperti ini. Sampai dengan atas. Nah, selanjutnya menggunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri. Otot spina pada sisi kanan dan kiri otot spina ini dilakukan pada ibu trimester 3 yang mana dapat membentuk hormon oksitosin untuk persiapan persalinan. Dan lakukan gerakan ini mulai dari bawah, kemudian naik ke atas. Nah, selanjutnya kemudian menggunakan jempol menekan ke dalam dan keluar dari spina. Nah, ini dapat berfungsi untuk ibu yang mengeluh bingung atau nyeri di bagian pinggang. Nah, selanjutnya kemudian kita menggunakan buku jari kita dan kita melakukan penggerusan dengan gerakan maju mundur. Kemudian gunakan 2 dan 4 jari dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal, kemudian meluncur ke alur lamina ke atas otot belakang dan lanjutkan ke punggung ke atas hingga ke bahu dan kembali. Seperti ini. Nah, selanjutnya lakukan gerakan luncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus tekanan pada otot gluteal. Nah, kemudian selanjutnya mulai dari atas punggung meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Nah, kemudian dapat kembali lagi dari bawah ke atas dan lakukan tekanan pijatan di daerah bawah dan saat di atas dapat dikurangi. Kemudian selanjutnya kita membaluri tangan dengan oil massage. Kemudian lakukan usapan dengan lembut dari lengan bawah ataupun juga bisa lengan atas ke bawah ataupun juga bisa ke bawah menuju lengan atas. Nah, selanjutnya kemudian bentuk huruf V di antara ibu jari dengan telunjuk, kemudian pijat dari lengan bawah menuju ke lengan atas.
Nah, selanjutnya kemudian buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk saat memijat ibu jari. Diarahkan naik turun hingga berbentuk telunjuk, bertemu telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Kemudian lakukan usapan tengah ke bagian luar sehingga membentuk seperti daun. Kemudian selanjutnya lakukan pijatan dengan menggerus lengan dengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pijatan dengan lembut, kemudian tarik-tarik jari-jari secara perlahan. Baik, selanjutnya kita melakukan pemijatan pada bagian kaki. Selanjutnya kita menggunakan massage oil. Kemudian kita balurkan pada kaki seluruhnya menggunakan oil massage. Kemudian lakukan usapan lembut di daerah lutut sampai ke pangkal paha. Dan lakukan pada sisi yang satunya. Nah, kemudian selanjutnya kita bentuk huruf V dengan jempol dan telunjuk. Pijat dari lutut sampai ke pangkal paha seperti ini. Dan juga lakukan pada sisi yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan knitting pada bagian luar paha. Dimulai dari lutut dan pangkal paha bertemu di daerah tengah. Lakukan juga pada sisi lainnya. Nah, selanjutnya kemudian dilakukan knitting di bagian paha bagian dalam. Sama seperti tadi, seperti ini. Dan juga lakukan pada sisi yang satunya. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan usapan dari ke bagian luar seperti memberi apa sih? Oke, kita posisikan dulu. Selanjutnya kita lakukan usapan dari bagian luar seperti membentuk daun. Nah, kita lakukan pada setiap sisi. Nah, selanjutnya kita melakukan gerusan seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Lakukan di setiap kedua sisi dari lutut sampai dengan pangkal paha. Nah, selanjutnya kedua tangan ditumpang tindihkan seperti ini. Iya sih itu. Nah, selanjutnya adalah melakukan gerus. Nah, selanjutnya adalah kedua tangan kita ditumpang tindihkan, kemudian diberikan tekanan hingga ke pangkal paha seperti ini. Nah, selanjutnya
adalah melakukan gerakan seperti menggayuh sepeda dari lutut sampai ke pangkal paha dengan menggunakan kedua tangan yang saling sejajar seperti ini. Nah, selanjutnya kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit diberi tekanan dari lutut sampai ke pangkal paha seperti ini. Berikan tekanan dari lutut sampai dengan ke pangkal paha. Selanjutnya, lakukan pemijatan di area betis dengan lembut seperti ini. Nah, daerah betis ini tidak boleh diberi penekanan berlebihan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan pemijatan seperti huruf V seperti ini. Nah, di mana daerah betis ini tidak boleh diberi penekanan yang berlebihan. Selanjutnya kita lakukan gerakan knibing seperti ini. Nah, jadi sama catatannya, daerah betis itu tidak boleh diberikan penekanan yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan left stroke seperti ini. Kita mengusap-ngusap dengan lembut dan tidak boleh memberikan penekanan yang berlebihan pada daerah lutut. Nah, kemudian selanjutnya kita gerakan seashell fist, yaitu tangan kita menggenggam seperti ini, kemudian kita melakukan urutan dari bawah sampai dengan atas. Jadi masih sama catatannya, daerah betis itu tidak boleh diberikan penekanan yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita gerakan pumping, dimana selanjutnya lutut dengan kedua kita tahan lutut dengan kedua telapak tangan, jadi seperti ini. Kemudian lakukan gerakan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Nah, langkah selanjutnya adalah memassage pada kedua telapak kaki seperti ini. Lakukan massage lembut pada punggung kaki dan juga lakukan pada jari-jari dan tarik dengan lembut. Dan lakukan posisi ini pada kaki yang satunya. Nah, kita lakukan pijitan dengan lembut pada bagian kaki, punggung kaki. Terus kemudian kita massage dengan lembut jari-jari dari tarik dengan lembut. Nah, selanjutnya kita bagian daerah telapak kaki kita lakukan usapan lembut di pangkal jari ke arah tumit dan dilakukan dengan menggerus menggunakan buku-buku jari, dan lakukan pada kaki yang satunya, yaitu kita berikan usapan lembut dari pangkal jari ke arah tumit dan dilanjutkan dengan menggerus menggunakan buku-buku jari. Baik Ibu, untuk pemijatannya, untuk massage-nya sudah selesai ya Bu ya. Mari silakan Ibu untuk berdiri terlebih dahulu, Ibu untuk duduk dengan posisi seperti tadi ya Bu ya. Baik, selanjutnya tadi untuk pemijatannya gimana Ibu rasanya? Aduh, nyaman sekali Bu. Baik, nyaman ya Bu ya. Dan nanti untuk kontrak selanjutnya silakan Ibu untuk 2 minggu sekali bisa kesini ya Bu ya untuk dilakukan massage lagi. Nah,
Terima kasih karena Ibu Sadi sudah sangat kooperatif sekali ya Bu ya. Ya, Bu. Selanjutnya saya izin membersihkan diri dan juga melakukan dokumentasi. Terima Ya, Bu. kasih Bu. Kemudian kita lakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga dengan prinsip 6 langkah. Ya, kita lakukan dokumentasi pada tanggal 16 November 2021 telah dilakukan prenatal message pada Nyonya M dalam kondisi normal dan masih dalam batas normal.